Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita boleh bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan, dalam banyak kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudara, pada hari ini kita mau siapkan hati kita memberikan yang terbaik. Katakan kepada Tuhan bahwa kami mau menyenangkan hatimu, kami mau senangkan Engkau, karena hanya ini kerinduan saya dan saudara untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk korban-Mu. Amelang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau selagi kami masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk hidup pada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ajari kami untuk mengingat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menyejukkan hati kami, menyegarkan jiwa kami, dan hati kami yang rapuh boleh Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kami penghiburan, karena di dalam Engkau ada kekuatan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana Tuhan, supaya apa yang hamba pikirkan, hamba katakan
sesuai dengan kehendak Engkau, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur saudara, pada hari ini saya melihat bahwa hari ini hari-hari yang dimana Tuhan akan membuat segala kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan saya saudara. Ketika kita belum melihat kebaikan itu, kita percaya. Kalau kita percaya, maka hal-hal yang baik pun akan datang. Untuk itu saudara, tugas kita di dunia ini bukan saja untuk bekerja, mencari uang, tetapi kita juga belajar untuk menyenangkan Tuhan. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat ya, tetapi Dia selalu ada menyertai saya dan saudara. Saudara hidup sampai saat ini bukan karena saudara mampu, saudara hebat, saudara bisa, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara patut menyenangkan hati Tuhan. Saudara harus percaya bahwa kebaikan-kebaikan yang terjadi, mujizat-mujizat yang terjadi datang bukan karena kebetulan, bukan karena saudara beruntung, tetapi karena ada penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi Dia ada di setiap jalan kita. Dia ada di hati, Dia ada di kanan, kiri, depan, belakang kita. Bahkan ketika saudara keluar bekerja, saudara beraktivitas, ketika saudara dihalaukan segala cara yang ingin menjatuhkan saudara atau kecelakaan mau sekalipun, itu semua karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena tangan Tuhan yang selalu menolong saya dan saudara. Untuk itu ketika saudara mau beraktivitas, melangkah, ayo kita utamakan cari Tuhan dulu, bukan cari HP, bukan cari pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi carilah Tuhan. Maka ada damai, sukacita, sejahtera yang akan selalu menaungi dan memberikan saudara kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Hari ini firman Tuhan yang akan saya sharingkan mengenai perceraian. Mari kita mau baca bersama-sama di Markus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika ia istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Amin saudara. Di sini firman Tuhan sudah jelas. Jelasnya apa saudara? Ya kalau memang ya tidak bisa atau tidak ada titik untuk bersatu, memang ya perjanjian lama mengatakan ya boleh bercerai. Tetapi bukan berarti saudara menggunakan kesempatan ini untuk menikah lagi atau mencari pasangan yang baru ya. Karena di sini firman Tuhan bukan saja, kenapa sih firman Tuhan berkata demikian, bahwa ketika kita bercerai, kita menikah lagi sama saja berzina ya. Karena memang sifat manusia itu tidak ada yang merasa puas ya. Manusia itu merasa ingin
dapat lebih ya, ingin dapat lebih, bahkan ekspektasi manusia itu ketika menikah mungkin di pikirannya bahwa akan bahagia ya, yaitu tergantung orangnya ya, akan bahagia, akan tidak ada masalah ya, karena namanya kalau belum menikah itu pacarannya pasti indah-indah, pasti falling in love, kata-katanya begitu menyejukkan hati ya. Tapi ketika dua pasangan yang berbeda pikiran, berbeda karakter ya, pasti akan ada yang namanya apa saudara? Masalah, ada yang namanya ketidakcocokan ya. Makanya kalau saya mendengar ada teman-teman yang curhat, mereka berpisah dengan pasangannya karena merasa tidak cocok, merasa tidak sepaham gitu ya. Saya berpikir bahwa tidak ada manusia yang cocok ya, karena kakak adik saja juga tidak cocok ya saudara. Anak sama orang tua juga tidak cocok, karena memang manusia itu unik ya. Ketika kakak adik aja kan memang ya, ada kakak yang pemalu, ada adik yang pemberani ya, karena memang karakter orang itu Tuhan ciptakan memang tidak cocok, tetapi saling melengkapi ya saudara. Kalau suami istri itu bukan masalah kecocokan ya, malah sebenarnya kalau cocok itu bahaya. Yang satu marah, yang satu juga suka marah. Bagaimana ya suasana itu cair ya. Makanya Tuhan itu di firman Tuhan juga berkata bahwa carilah pasangan itu yang seimbang ya. Tidak ada yang cocok. Jadi kalau saudara hari ini belum menikah dan mau menikah ya, carilah pasangan yang seimbang ya. Bukan cocok, dia hobinya mancing, saya juga suka mancing, dia hobinya main game, saya juga suka main game. Bukan seperti itu, tetapi seimbang ya. Ketika satu marah, yang satunya bisa meredamkan ya, bisa menyejukkan ya. Jangan sampai ya satu marah, satu juga marah. Nah, ini makanya perlu saudara seleksi sebelum menikah ya. Sebelum menikah jangan paksakan Tuhan ya. Ada lagu dekatkan dia, kalau bukan jodohku dekatkan. Tidak bisa ya. Kalau sudah bukan jodoh itu Tuhan tahu yang terbaik. Tapi kadang manusia itu kalau bahasa Jawanya ngeyel ya, nggak percaya, mau saenae atau terserah dirinya gitu ya, tidak mau peka terhadap apa yang Tuhan mau ya. Ketika saya dulu masih pacaran, saya berpikir juga seperti itu, pengennya dan taunya itu yang terbaik. Tapi kenapa Tuhan pisahkan? Ya karena Tuhan tahu yang terbaik ya, terbaik menurut versi Tuhan. Karena Tuhan yang tahu masa depan, Tuhan tahu rumah tangga ke depan saya dan saudara ya saudara. Jadi ketika ada hal yang tidak menyenangkan, ketika kita sudah pacaran sudah lama ya, tiba-tiba ada masalah dan membuat saudara harus break, harus berpisah. Ini pacaran ya, berpisah ya, berarti saudara harus menggunakan waktu itu untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan kasih pasangan yang tepat ya, menurut Tuhan, bukan menurut saudara, bukan menurut kata orang ya, tetapi kata Tuhan ya. Kalau ada sinyal-sinyal ketika pacaran saja sudah mulai bisa membentak, ketika pacaran sudah belajar main tangan, pukul dan sebagainya, berarti itu sinyal-sinyal supaya saudara berpisah, bukan saudara tetap mencintai dia dan saudara berharap ketika menikah berubah. Ya itu salah besar sekali. Kenapa saya bilang salah besar? Sudah ada buktinya kok, sudah ada contoh-contohnya yang saya lihat sendiri depan mata. Ketika mereka berusaha untuk ya melanjutkan relasi atau pasangan hubungan yang salah, itu akan sampai kepada pernikahan juga akan seperti itu ya. Mungkin 1-2 orang ya bisa berubah, tapi itu
penuh dengan pergumulan yang panjang. Ya saudara, untuk itu jangan kemakan cinta ya. Tetapi ketika hari ini mungkin saudara belum punya pasangan hidup, ya jangan juga kemerungsung karena sudah usia. Jangan ya. Atau lagi saya mau kasih tahu sama orang tua ini ya, ketika anaknya harusnya usianya harus sudah menikah, tetapi belum menikah, jangan paksakan ya orang tua, karena itu akan saudara pertanggungjawabkan ya. Ketika rumah tangga anak saudara ya tidak berjalan dengan baik ya, ada masalah, ada problem, itu akan tanggung jawab orang tua. Jadi tugas orang tua apa? Berdoa untuk anaknya, untuk memiliki masa depan yang penuh harapan ya. Berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kalau memang ya anak, ibu atau bapak sudah dikasihkan jodoh, pasti Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Untuk itu jangan asal jodoh-jodohin anak, tetapi bawa dalam doa. Jangan asal ambil jodoh anak orang karena kaya ya, karena punya harta banyak, karena kedudukan ya, karena memperbaiki ekonomi keluarga. Jangan, tetapi bawalah dalam doa. Ketika anak-anak, bapak, ibu, saudara ya mau masuk pernikahan, bawa dalam doa. Karena pernikahan itu bukan sekedar mewahnya ya acaranya, tetapi ketika mereka masuk kehidupan rumah tangga, itu berarti masuk dalam kehidupan yang baru ya, yang tadinya sendiri harus ada pasangan ya, yang nantinya apapun yang terjadi harus tetap bersama. Tidak ada kata perceraian ya, karena itu sudah pilihan. Kalau ada masalah ya sudah, selesaikan bersama ya, selesaikan sendiri ya, harus tanggung jawab. Untuk itu yang sudah berumah tangga harus mengundang Tuhan hadir dalam rumah tangga ya, supaya ada hikmat, ada sentuhan tangan Tuhan di suami istri ya, ketika hatinya keras.